Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, ketemu kembali di ini program yang sudah lama kemudian aktif kembali, namanya di Telaga Hati. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang udah jauh-jauh hari ini. Beliau sampai ke sini memang jalannya tidak mudah ya. Beliau sekarang sudah menjadi public figure yang insya Allah bisa diandalkan. Silakan mulai perkenalan dulu. Coba gimana awalnya bisa sampai kayak gini tuh gimana sih awalnya? Ya, ini berawal dari saya belajar Al-Quran ya. Berawal. Mungkin ini juga bisa disebut berkahnya Al-Quran gitu. Berkah Al-Quran. Saya dari SD kelas 5 itu sudah pesantren. Saya dipesantrenkan oleh orang tua saya di Pondok Pesantren Al-Quran daerah Bogor, Pesantren Al-Quran Al-Itqan. Nah, saya belajar di pesantren itu sekitar 1 tahun. Di situ ada perlombaan MTQ tingkat Kabupaten Bogor. Saya diutus oleh guru saya untuk mengikuti dan mewakili kecamatan. Waktu itu masih di Pamijahan ya, kecamatan Pamijahan. Nah, di situ saya lomba MTQ itu masih cabang merotal karena masih kanak-kanak. Waktu itu 2000. Umur berapa tahun ya? 2004 2005 deh, kayak kelas 5, kelas 5 SD ya? Kalau udah lama juga. Dan alhamdulillah waktu itu langsung ke 1, juara 1. Nah, di situ mulai tuh karir saya di Al-Quran, di bidang qori gitu ya. Alhamdulillah. Karena ini ya gitu, balik lagi kata saya, ini berkah Al-Quran gitu kan. Tingkat merotal, alhamdulillah saya di Bogor ke 1, lanjut ke tingkat provinsi Jawa Barat. Waktu itu pelaksanaannya di Garut. Tuan rumahnya di Garut. Alhamdulillah juara 1, dan itu hadiah dari juara 1 itu dapat kotum tiket ibadah haji. Dan alhamdulillahnya waktu itu memang saya waktu masih kecil dan orang tua tuh belum berangkat ya, akhirnya saya hadiahkan tiket ibadah haji itu ke orang tua. Masya Allah, luar biasa. Nah, di situ alhamdulillah berkah Al-Quran. Saya ingin mendalami terus ilmu Al-Quran, dan saya mendalami terus di pondok pesantren. Masuk lagi saya ke tingkat remaja 2015 kalau nggak salah, 2014 2015 saya masuk remaja. Alhamdulillah waktu itu di Bogor ke 1, terus sampai di Tasik waktu itu ya ada MTQ lagi. Saya mengikuti cabang tilawah remaja, alhamdulillah ke 1, dan puncaknya di 2020 MTQ nasional. Pas zaman pandemi berarti. MTQ nasional di Padang mewakili Jawa Barat, alhamdulillah qadarullah berkah Al-Quran saya juara 1. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini pemirsa di rumah nih, beliau ini di tingkat kabupaten juga juara ya, kemudian juga di tingkat nasional mewakili Jawa Barat juga juara. Nah, ini banyak yang bertanya, kenapa bisa sampai mencoba bidang dakwah di bidang lebih ke musik gitu. Ini gimana nih sampai terjun sampai bisa ke sini itu gimana nih? Ini ceritanya berkah Al-Quran. Berkah Al-Quran ketika saya menjuarai MTQ nasional, provinsi, nasional. Nah, di situ banyak tawaran-tawaran, baik dari produser musik, terus pada habaib juga ada yang nawarin juga waktu itu untuk bikin sholawat bareng, katanya ayo kita dakwah, nggak harus selalu dengan hadis, dengan apa gitu, yang umum yang terjadi ya, gitu. Kita lewat musik juga bisa katanya, jelas sholawat intinya gitu. Kita kan dengan sholawat ini kan insya Allah kita berharap syafaat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW gitu kan. Nah, di sini saya pikir-pikir, oh ya, ini kesempatan bagus juga gitu kan.
Dan alhamdulillah kita ketemu rekan-rekan di manajemen di 2 bintang sholawat. 2 bintang sholawat ya? Ya, udah bekerja sama, udah berapa ini? Itu udah lama juga sih dengan arrangernya ya, Bang Ozi, Bang Fauzi. Nah, dan diseriusinnya baru sekarang sih. Diseriusinnya baru sekarang setelah pulang dari MTQ Nasional dari Padang tuh baru kita diseriusin, kita bikin lagu. Dan sebelum-sebelumnya juga sudah bikin sholawat sih, album sholawat dengan Bang Ozi tuh. Cuman kita belum masuk label 2 bintang sholawat ya. Dan sekarang alhamdulillah mereka 2 bintang sholawat mau memfasilitasi lah gitu untuk dakwah kita ini di bidang sholawat. Udah rilis ya sebenarnya ya? Sudah. Udah ada berapa lagu tuh? Alhamdulillah kita ini udah rilis di channel YouTube kita ya, 2 bintang sholawat. 2 bintang sholawat ya. Boleh di subscribe ya. Ini pemirsa di rumah kita bisa lihat di YouTube-nya beliau ya, di YouTube-nya manajemennya beliau di 2 bintang sholawat ya. Kita bisa nanti pemirsa di rumah bisa subscribe ya. Alhamdulillah udah ada 3 lagu sih. Udah ada 3 lagu ya. Lagu apa aja tuh? Yang pertama kita rilis itu lagu Allahul Kafi. Allahul Kafi. Terus yang kedua yang Maha Sempurna. Yang ketiga cover Sholawat Asghil. Oke. Ya, Sholawat Asghil. Nanti bisa cerita ya sampai lagu itu bisa siapa sebenarnya yang menciptakan, kemudian inspirasinya dari siapa, tapi nanti kita akan lihat terus lah ini ya misalnya. Baik pemirsa di rumah, sebelum nanti kita lanjut, beliau juga nanti akan coba perform ya di sini, namun kita akan lihat dulu beberapa tayang dulu. Silakan. Baik, pemirsa di rumah, kembali lagi di Telaga Hati Bandung TV ya. Ini luar biasa sekali nih profil AA kita ini, yang sebetulnya beliau juga berangkat dari tilawah baca Quran ya tadi ya. Kemudian juga beliau akhir-akhir ini juga mendapatkan banyak tawaran sehingga mencoba terjun ke dunia nyanyi juga, karena beliau juga suaranya bagus. Dan makin kesini tuh saya pikir segmen dakwah juga harus bisa masuk ke nyanyi juga ya, karena juga itu juga sesuatu yang karena memang kan setiap orang itu kan berbeda-beda ya, berbeda selera. Ada yang orang yang benar-benar pengen melihat dakwah tuh benar-benar dari kayak ceramah gitu kan, kayak dengan hadisnya, dengan Al-Qur'annya. Ada orang juga kayak khususnya anak-anak muda gitu kan, anak muda sekarang kan kadang suka ada yang bilang, wah boring dengar ceramah nih, boring banget gitu kan. Nah kita bisa masuk tuh ke ranah-ranah orang yang seperti itu ya, bisa lewat musik gitu kan, lewat sholawat gitu. Setelah coba terjun di dunia musik ini kan masuk ke labelnya 2 bintang sholawat ya. Kira-kira udah berapa bulan ini? Udah berjalan? Sekitar kurang lebih setahun sih ya. Lebih setahun ya? Sama rekaman itu. Oke. Kemudian juga respon para YouTuber atau masyarakat? Ya, alhamdulillah sih, respon selama ini ya banyak yang komen dan masuk DM juga di Instagram dan WhatsApp juga teman-teman di grup ya bagus ya, alhamdulillah gitu. Baik pemirsa di rumah juga ini nanti bisa ngelihat ya beliau bisa dibuka di YouTube-nya manajemennya ya, di 2 bintang sholawat ya. Sholawat nanti juga beliau udah ada 3 lagu ya di situ ya. 3 lagu. Yang pertama lagu Allahul Kafi, kemudian yang Maha Sempurna, sama Sholawat Asghil. Oke. Nanti ini yang akan mencoba perform yang lagu yang mana? Allahul Kafi yang pertama rilis. Oke nih. Saya pikir juga yang di rumah juga ini pasti penasaran ya, karena selain juara MTQ di 2020 mewakili Jawa Barat ya, ini nggak main-main. Juara MTQ, kemudian beliau juga mencoba peruntungan di bidang dakwah lewat musik. Bisa langsung tadi ya, silakan teh. Kalau mau mencoba mangga. Baik pemirsa, kita akan coba ya beliau perform ini. Kita juga penasaran nih semua nih, karena ini luar biasa ini. Dai kita yang sangat muda tapi juga punya potensi, punya
punya talenta di bidang musik. Silakan Tan. إذا ما كنت في مشاق وابتلاء فتب معتني في إلى الله العلا فتب معتني في إلى الله العلا لا تخاف ولا تحزني Reza, ini sebenarnya lagu ini siapa yang menulis lirik ini? Ini Kiai Zidni ya, dari Pondok Pesantren Buntet yang dari Cirebon. Ya. Ini lebih menceritakan apa sih sebenarnya? Ini kayaknya agak ini ya apa? Ini lebih menceritakan ketika ada seseorang yang kalau bahasa sekarangnya galau, terus dapat ujian dan segala macam. Nah, di situ ada lirik la takhaf wa la tahzan, jangan bersedih dan jangan takut. Allahul kafi, Allah Maha mencukupi. Nah, jadi ini lebih berserah diri, jangan takut, jangan bersedih, Allah Maha mencukupi. Luar biasa ya. Ini butuh berapa lagu ini butuh berapa lama sebenarnya? Apa proses pengerjaan sampai bisa sempurna dari mulai sound masuk yang lain-lain? Ini lumayan sih ya, kita banyak pertimbangan juga dengan lagu ini karena memang di sini ada ini kan syairnya syair Arab ya, jadi nggak sembarangan juga kita buat musik juga. Ya sekitar agak lumayan lama juga, saya sebulanan lah untuk lagu ini gitu. Terus
tanggap kan ini ada berbagai juga berbagai juga ulama dalam tanda kutip gitu ya, yang menghadapi tekanan-tekanan kalau lagu apa gimana tuh juga dalam tanda kutip haram atau gimana, itu gimana nih menyikapinya gimana tuh? Memang nggak sedikit juga sih, karena memang saya juga kan masuk di kehidupan saya kan sehari-hari masuk lingkungan Islami, orang-orang Islami kayak itu juga kan pasti tidak mudah ya. Ustadz, para ulama, habaib juga. Nah, mereka juga kan ada yang membolehkan juga, ada yang juga fanatik juga kan sama musik gitu kan. Intinya saya niat itu aja sih. Niat saya kan pengen syiar dakwah, sholawat melalui musik. Terus selain itu juga saya dengan sholawat ini mudah-mudahan di yaumil hisab nanti saya, ketika di yaumil hisab itu khususnya saya ya berharap mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu aja sih, niat saya seperti itu sih, untuk mengagungkan sholawat. Luar biasa ya. Ini kan makin kesini tuh masyarakat kita tuh diarahkan ke menuju era digital ya, digital, kemudian juga medianya udah media YouTube yang lain-lain gitu. Tanggapan AA ini ya, berbagai sarana media dakwah kan tidak melulu lewat, kalau zaman dulu ada lewat tulisan, lewat koran, lewat radio, kalau sekarang medianya udah media ini. Apa yang menjadi ciri khas gitu ya, menjadi ciri khas AA dalam media dakwah sehingga masyarakat menyukainya gitu? Kalau untuk sekarang sih kita fokus di sholawat musik gitu kan, karena saya bilang tadi setiap orang itu ya tidak semua menikmati dengan dakwah, dengan cara dakwah, dengan cara ceramah langsung tausiah gitu kan. Khususnya di kalangan anak muda zaman sekarang itu kan banyak yang dengar musik gitu, daripada kita dengar musik yang kurang bermanfaat gitu. Ya saya masuk ke ranah itu sebetulnya. Daripada anak-anak muda dan yang lain dengarkan musik yang kurang bermanfaat buat kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak, ya saya itu ingin mengagungkan sholawat ini gitu kan melalui musik ini. Ya, saya ingin masuk ke ranah itu sih sebetulnya. Kan pasti dalam perjalanan itu kendala itu selalu ada ya. Apa sih sebenarnya sih yang menjadi kendala pendakwah di bidang musik ini, selain tentu juga ada hal-hal yang tanda kutip tadi gitu ya, berbagai pandangan yang berbeda. Ini gimana sih selain itu, apa aja sih? Selain itu ya kan kalau di musik kan karena memang berhubungan dengan suara gitu kan. Kalau kita sudah mendapatkan jadwal, misalkan saya dari manajemen, dari label dapat jadwal tanggal sekian bulan ini tanggal sekian. Nah, kendalanya kalau kesehatan kita, khususnya di pita suara gitu kan, kalau pita suara kita lagi kurang sehat gitu kan, nah itu jadi kendala, termasuk kendala. Yang kedua, saya ini kan masih menggeluti di bidang MTQ. Itu kan salah artinya satu, itu juga masih jalan ya sebenarnya, masih jalan gitu ya. Dan justru itu yang diutamain saya, itu di bidang MTQ. Utama saya itu sangat diutamakan karena kan bidang Al-Quran juga kan memang saya dari kecil kan memang cita-cita saya itu pengen. Nanti juga boleh ya kita ya seayat dua ayat biarpun bisa Bandung TV di rumah juga tahu kalau beliau juga memang ini bukan kaleng-kaleng ya, ini benar-benar juara loh ini, dan bahkan Jabar gitu ya, bukan lagi kecamatan, bukan lagi kelurahan. Dan di kabupaten juga beliau sudah juara mewakili Kabupaten Bogor ya. Saya insya Allah juga nanti menjelang akhir acara kita akan coba. Cuman saya akan kembali lagi balik ini kan apa sih sebenarnya yang mendorong seorang Reza Maulana yang tadinya menjuarai MTQ itu ya, kemudian tiba-tiba masuk ke media dakwah lewat musik gitu ya. Yang mendorong yang paling pertama tuh apa nih sebenarnya? Karena punya talenta di situ atau lebih dukungan orang tua atau?
Ya pertama sih memang itu ya, dakwah itu sih. Ya. Itu yang paling saya ini, dakwah. Sekarang kan ya itu problem sekarang itu kan zaman sekarang kan anak muda tuh lebih senang sama musik. Itu kan Al-Quran tuh kayaknya nomor sekian gitu kan. Di handphone aja. Anak muda pasti kalau main handphone pasti setel musik banyak gitu. Tapi Al-Quran kayaknya sedikit gitu yang anak muda dia benar-benar pengen dengar Al-Quran gitu. Nah, makanya saya masuk ke ranah itu. Masuk bagaimana anak muda sekarang itu khususnya di Indonesia bisa menikmati musik dengan yang bermanfaat gitu, kayak sholawat yang kita bikin ini. Ya, itu sih ke situ. Sebelum ke sini udah ke berbagai daerah atau kota mana saja sih sebenarnya yang udah coba promo atau yang lain-lain? Kita masih Jabodetabek sih ya. Masih Jabodetabek. Kemarin sih katanya ada jadwal cuman di luar Jabodetabek, cuman saya sibuk MTQ kan mau waktu itu masih itu membagi waktunya pembinaan gitu. Gimana membagi waktu kan juga tidak mudah itu. Disinkronkan aja sih dengan manajemen. Alhamdulillah juga manajemen juga sangat mendukung dengan kegiatan saya di luar. Karena juga memang sudah tahu ya, karena awalnya juga background dari MTQ ya. Prioritas utama saya di Al-Quran sih sebetulnya gitu, di MTQ itu. Nanti juga pemirsa di rumah, beliau akan coba nyanyi lagu yang kedua ya. Apa nanti tuh yang kedua tuh? Sholawat Asghil. Sholawat Asghil. Itu menceritakan apa sebenarnya? Itu juga pujian-pujian. Sholawat Asghil sih lebih ke kita bermunajat ya kepada ya. Allah, terus ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW, minta perlindungan ketika ada orang yang zalim. Kita pencipta lirik juga atau barengan itu, atau apa ya? Itu memang udah sholawat. Oke. Nanti kita akan coba ya. Kalau musik Bang Oji yang musiknya ya, semua. Di YouTube juga kan banyak Sholawat Asghil orang yang cover. Siap. Cuma bedanya dari kita musiknya itu ya bikinan kita sendiri. Luar biasa ini. Nanti kita akan coba ya perform lagi ya lagu yang kedua. Pemirsa di rumah, ini masih ada kira-kira 2 segmen ke depan. Beliau juga nanti akan mencoba membaca Al-Quran karena beliau juara MTQ di tingkat Jawa Barat ya. Ini bukan kaleng-kaleng. Nanti juga setelah ini kita akan coba beliau juga akan coba perform lagi lagu yang kedua, Sholawat Arsil ya. Namun kita lihat dulu beberapa pesan dokumen, silakan. Pemirsa di rumah, kita lanjut kembali di Telaga Hati ya. Ini luar biasa ini karena kita juara MTQ tingkat Jabar ya. Ini nggak main-main. Nanti juga beliau akan coba perform, akan coba membacakan 2 ayat ya. Tapi ini gini ya anaknya, kan makin kesini tuh orang itu gandrung seperti tadi A bilang, gandrung akan ya orang-orang yang menyukai mengakses media lewat YouTube, lewat media sosial yang lain-lain. Ada nggak tanggapan-tanggapan yang agak sedikit miring ke AA gitu ya, yang lain-lain, dan itu cara menanggapinya gimana? Kan netizen kita ini luar biasa nih. Itu juga tidak mudah. Coba gimana? Banyak juga yang masuk DM saya juga banyak. Pasti ya. Katanya nggak sayang apa gimana, yang lain-lain. Nggak sayang ini kok dari Al-Quran jadi ke musik. Pasti itu gimana? Kok jadi main musik jadi gini gitu. Ya selama itu positif ya dan bermanfaat, kenapa tidak gitu kan? Karena memang saya bermain di dunia musik juga bukan istilahnya musik yang kayak rock and roll atau apa gitu kan. Karena memang masih sesuai basic saya kan gitu kan, kayak sholawat kan, lagu-lagu dakwah juga gitu kan. Masih syiar, masih mengajak untuk kebaikan gitu kan. Saya menyikapinya ya adalah yang penting niat saya itu karena memang ingin sholawat gitu kan, untuk mengajak kebaikan aja gitu sih. Mudah-mudahan dengan sholawat yang sudah ada ini bisa bermanfaat gitu untuk kehidupan saya dan di akhirat kelak gitu sih. Dan sebelumnya sempat bekerja sama musisi
Dwiki Darmawan ya. Itu rentang tahun-tahun berapa tuh? Itu 2006 deh kalau nggak salah, kalau sama Bang Dwiki ya. Waktu Berapa? itu juara di Jawa Barat waktu itu saya waktu masih kecil. Juara 1 di Provinsi Jawa Barat. Akhirnya apa, juara musik apa juara MTQ? Juara MTQ. Oh. Juara MTQ Provinsi Jawa Barat, masih kecil. Kebetulan dari pihak beliau itu ada yang nyari nih talent yang bisa bernyanyi tapi masih kecil gitu, orangnya ada nggak ya gitu. Dari Jakarta, dari Depok, waktu itu Ustaz Soleh Hasan yang cari-cari ke pesantren-pesantren, dan alhamdulillah ketemu saya waktu itu kebetulan. Dan pas banget sesuai kriteria, dan akhirnya dibikinkanlah album. Satu album Ya. Berapa lagu itu? Ada 8 deh kalau nggak salah. 8 ya? 8 atau 9 gitu. Nanti kalau pemirsa di rumah ingin Kebetulan nyari, itu salah tidak satu. dikonsumsi. Oh, Tidak bisa dinikmati Oke. dengan karena memang waktu itu ada proyek Majlis Zikir sih ya. Oke. Majlis Zikir. Berarti yang beredar di YouTube itu di Dua Langit, 2 bintang. Salah. 2 bintang sholawat itu 3 lagu ya, Iya. untuk sementara ya 3 lagu ya. Iya. Oke. Apa sih kiat-kiat tips-tipsnya buat biar bisa suara tetap bagus gitu ya, suara tetap bagus, terus juga penghayatan yang lain-lain. Saya tadi sempat lihat perform luar biasa itu penghayatan, karena memang juga religi lagu Tidak Mudah yang juga butuh penghayatan dan juga memang ya butuh keterangan juga. Ini gimana sih ya syarat-syaratnya? Mungkin udah terbiasa kali ya. Iya. Saya memang udah terbiasa di bidang qiraat gitu Oh, kan. luar biasa ini. Kalau banget ini. Jadi nggak terlalu sulit gitu untuk masuk ke nyanyi gitu kan, karena memang masih di bidang tarik suara juga kan gitu. Cuman memang ya kendalanya gitu, kalau ini ya kalau kita lagi nggak sehat gitu ya pasti namanya suara atau ya pasti ada lemahnya juga gitu. Oke. Dan sudah siap? Ini pemirsa di rumah, nanti juga kita akan coba perform ini di lagu yang kedua ya. Tadi itu sholawat Arsil ya, sholawat Arsil ya. Ini juga menceritakan lagu tentang menceritakan sholawat yang sudah umum juga ya, sebenarnya hanya di aransemen ulang sehingga menjadi musiknya menjadi lebih wow lagi, lebih menggelagar. Ini apa yang menjadi itu kan concern di bidang dakwah, kemudian dakwah lewat musik, kemudian tapi kehidupan sehari-hari juga normal gitu saja tadi ya. Kita ya biasa aja gitu kan. Cuman memang untuk sekarang ini banyak kegiatan-kegiatan ya di bidang ini gitu kan, di promo-promo untuk lagu-lagu kita, lagu sholawat kita. Terus setelah selesai itu saya ada pembinaan untuk MTQ selanjutnya gitu kan. Karena memang kan MTQ ini saya kan baru juara juga baru di tingkat tilawah remaja. Iya. Sekarang setelah dari tilawah remaja saya masuk ke tilawah dewasa nih untuk sekarang. Jadi memang udah dari kecil tuh emang udah luar biasa ya. Dan juara mulu kayak. Alhamdulillah. Masya Allah. Qadarullah. Luar biasa. Gitu. Jadi bertahap. Kanak-kanak sudah remaja juga ya. Alhamdulillah. Nah sekarang dari nol lagi nih. Sekarang tuh ke tingkat dewasa. Usia berapa? 97, 26, 27 ya. Usia bugar, usia prima ya. Luar biasa ini. Dan nanti juga kan selain kalau sekarang kan masih prosedural COVID masih berlangsung atau gimana, atau udah agak mulai agak longgar? Alhamdulillah sih ya udah agak nggak terlalu seperti tahun-tahun kemarin sih ya. Sekarang sih alhamdulillah, dan acara-acara seperti seremoni Islami juga sekarang udah banyak yang undang juga. Udah agak mulai ya, udah banyak juga gitu. Kalau kemarin pas bulan puasa kemarin? Tahun kemarin sama sekali. Masih belum ya. Benar-benar istirahat lah untuk acara-acara seperti itu. Paling ya kita promo-promo di stasiun TV atau di radio nanti. Gitu. Nah, ketika mencoba ini kan di label yang baru ya, yang sebelumnya juga bukan label ini ya tadi.
apa sih yang ngebedain label ini yang sekarang sama yang sebelumnya ini lebih gimana maksudnya? Sehingga juga bisa intinya luar kalau biasa yang ya. sekarang lebih fokus aja, Lebih fokus ya. benar-benar mau promoin saya gitu aja sih. Alhamdulillah, dan saya terima kasih untuk semua orang-orang yang ada di manajemen Dua Bintang Sholawat. Mudah-mudahan ini jadi langkah kita untuk capai kesuksesan bersama. Oke, pemirsa di rumah ini karena udah disiapin. Bisa siap lagi nyanyi aja. Boleh. Yang kedua ini ya, Sholawat Arsil ya. Iya, Baik pemirsa di rumah, ini Muhammad Reza Maulana akan mencoba membawakan lagu yang kedua yaitu Sholawat Asghir. Sholawat Arsil ya. Iya. Mangga, silakan. Baik, pemirsa di rumah, kita mendengarnya juga sangat ini ya, begitu terenyuh, begitu
kita juga jadi kembali mengingat tentang kebesaran Nabi Muhammad ya. Luar biasa ini sholawat arsil ini. Kemudian juga ketika dinyanyikan dengan aransemen yang luar biasa bagus ini, sehingga membuat kita juga jadi kayak haru biru ya, kumpul biru menjadi suasana yang luar biasa ini. Ini kan lagu ini sholawat ini luar biasa ya. Saya pun juga mendengarnya ini begitu ini ya. Itu suara itu bisa bagus gitu sebenarnya lebih nurun dari siapa? Dari orang tua, dari mama apa dari bapak? Kebetulan ibu juga sama bapak dulu ikut MTQ zaman dulunya, dan pesantren di pesantren Al-Quran juga gitu. Cuma memang bedanya kalau saya itu serius gitu di bidangnya. Kalau bapak waktu itu masih karena memang orang tua zaman dulu kan, maksudnya nggak kayak anak-anak sekarang kan, kalau istilahnya pengen fokus benar-benar difokusin gitu. Kalau ini hanya selewat-selewat aja sih dulu bapak. Cuma memang kalau bakat dari suara sih ada dari orang tua juga gitu. Jadi pemirsa di rumah nanti juga bisa kita biar nggak penasaran melihat beliau ini, nanti ketik di YouTube itu Reza Maulana Muhammad ya. Muhammad Reza Maulana ya. Kemudian juga nanti bisa lihat channel YouTube-nya di Dua Bintang Sholawat ya. Nanti ada berisi baru 3 lagu ya. Baru 3 lagu. Tapi di media sosial yang lain, Facebook atau IG-nya barangkali di IG juga ada, di manajemen kita ya. Masih sama, Dua Bintang Sholawat juga. Ya, Dua Bintang Sholawat ya. Iya. Itu juga kalau diketik juga muncul sih nanti. Boleh di follow juga. Pemirsa di rumah juga pasti kan penasaran ya, beliau ini selain nyanyi dan dulunya juga kan juara MTQ tingkat nasional ya, mewakili Jawa Barat. Nah, nanti kita akan coba ya ayat dua ayat ya, nanti kita coba ya. Namun sebelum kita lihat beliau membacakan ayat, kita akan lihat dulu beberapa pesan dulu, silakan. Baik, pemirsa di rumah, ini segmen terakhir di Telaga Hati. Sebelum beliau nanti membacakan 1 ayat 2 ayat, biar pemirsa di rumah nggak penasaran, saya akan mencoba menanyakan kembali ya. Ini kegiatan ke depan ini ya, yang paling terdekat itu katanya ada MTQ yang ke depan ya. Sekarang tuh sebentar lagi ya, di bulan Juni ini ada kegiatan MTQ Provinsi Jawa Barat. Bulan Juni ini ya? Di Sumedang. Ya. Dan sebetulnya saya tahun 2020 itu kan dapat juara tingkat nasional. Iya. Nah, itu dapat tiket dari Kemenag RI mewakili Indonesia ya? Indonesia di kancah MTQ internasional. Kemana? Di Turki. Masya Allah, luar biasa. Cuma karena memang kemarin pandemi, jadi acaranya juga dibatalkan gitu. Cuman kemarin terakhir ada kabar dari Kemenag RI, insya Allah kalau dilaksanakan mungkin bulan Oktober tahun ini ya? Tahun ini. Ya mudah-mudahan masih ada rezekinya. Masya Allah, luar biasa. Ini pemirsa di rumah, ini mewakili Indonesia ke Turki. MTQ ini juga tidak mudah, dan mudah-mudahan juga ada kesempatan ya, karena kondisi pandemi yang lain-lain bisa ya, hal-hal yang tidak bisa kita ini ya. Mohon doanya aja. Ini semua. Luar biasa ini pemirsa di rumah, ini dari kabupaten, kemudian mewakili provinsi, dan sekarang mewakili Indonesia menuju Turki ya. Luar biasa ini. Baik, ini yang kita tunggu-tunggu pemirsa di rumah. Insya Allah kita akan coba ya seayat 2 ayat. Mangga, mau Reza mau ayat yang mana, silakan. Kita mulai, mangga. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. Baik, pemirsa di rumah sudah melihat ya, tadi sudah merasakan, sudah mendengarkan beliau membawakan ayat ya, bacaan Quran yang luar biasa ya. Kita menjadi tertegun, kita menjadi kagum sekali ya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kita semua. Beliau ini mau ditutup ini, kira-kira ada yang mau disampaikan, ada sepatah dua kata-kata, ada yang mau disampaikan apa ya? Ya, yang pertama mohon doanya Ya. khususnya di kita label ini, manajemen kita lagi Ya. berusaha untuk Ya. mensiarkan lagu-lagu sholawat Ya. gitu ya. Alhamdulillah lagu kita udah rilis Ya. di YouTube channel kita 2 Bintang Sholawat. Bintang Sholawat, ya. Ini ya di subscribe. Ya. Nah, mudah-mudahan lagu-lagu ini bisa bermanfaat untuk semua pendengar, khususnya masyarakat Indonesia. Ya. Dan yang terakhir mohon doanya untuk kesehatan dan karir untuk semuanya deh, yang baik-baiknya buat saya juga gitu. Baik, pemirsa di rumah, sayang sekali ini kita waktunya memang sudah habis. Cuman kami mengingatkan kembali bahwa kalau masih penasaran, ketik saja nanti di YouTube Muhammad Reza Maulana ya. Kemudian juga bisa nanti kita follow di 2 Bintang Sholawat, 2 Bintang Sholawat YouTube, ya. 2 Bintang Sholawat di channel, di subscribe saja. Baik pemirsa di rumah, sayang sekali nih, mohon maaf banget bila banyak kekurangan, banyak kealfaan. Kami mewakili kru yang bertugas undur diri ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita ada kesempatan untuk bertemu kembali. Areza, hatur nuhun, mudah-mudahan sukses semua ya karyanya ayah. Amin, amin. Depannya. Baik pemirsa di rumah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi